Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Pada pertemuan yang ke-6 ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai isi kandungan dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid. Dan juga di sini saya akan menjelaskan isi kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat dengan 17. Yang kedua itu surah Al-An'am ayat 152. Yang pertama yaitu tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Rawahu Muslim. Nah, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah mengisyaratkan 5 hal penting yang harus menjadi permohonan kepada Allah dalam doa-doa kita. Yang pertama yaitu betapa pentingnya berpegang teguh kepada agama Allah. Jika agama seorang rusak, maka rusak pula kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan begitu pula jika agamanya baik, maka baik pula kehidupannya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, bahwa kita boleh meminta kepada Allah agar urusan dunia menjadi baik, meminta rezeki yang halal, cukup, dan bermanfaat. Dan yang ketiga yaitu agar selalu dapat beramal soleh sampai ajal menjemput. Apapun yang kita miliki, mintalah kepada Allah agar dapat menghantarkan kita kebahagiaan akhirat. Yang keempat, agar umur yang Allah berikan dapat digunakan untuk selalu berbuat baik dalam melaksanakan ibadah, baik langsung kepada Allah melalui sholat, puasa, dan haji, ataupun melalui sesama manusia dengan infak dan sedekah. Yang kelima yaitu agar ketika kematian tiba, Allah membebaskan, memaafkan atas kejahatan, kesalahan, kekeliruan selama hidup di dunia. Adapun yang kedua itu tentang hadis riwayat Muslim dari Mustawrid. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qausun qala sami'tu Mustawridan akha Bani Fihrin yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yuj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bis sababati fil yammi falyanzur bima tarji'. Rawahu Muslim. Adapun penjelasan hadis yaitu hendaknya manusia berhati-hati dengan dunia karena ia tampak menyenangkan dan menggiurkan. Jangan sampai karena terpesona dengan indahnya dunia kelak di akhirat yang kekal menjadi sengsara. Di dalam mana Quran surah Ali Imran ayat 14 Allah berfirman yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda,
binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga. Maka dalam hadis riwayat Muslim dari Mustawrid memberikan peringatan kepada kita bahwa dunia ini bagai air di ujung jari yang dicelupkan ke lautan. Dunia ini sangat sedikit, kecil, dan sementara. Sebagai orang yang beriman, harus memiliki pandangan bahwa yang ada di dunia ini, baik harta, kekuasaan, dan kekuatan materi, apapun hanyalah sebagai sarana untuk amal akhirat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang isi kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat dengan 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. Adapun isi kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat 17, bahwa Allah memulai surat dengan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wa'il, artinya celakalah, isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah, tetapi jika mereka menimbang atau menakar mereka mengurangi. Merekalah orang-orang yang curang dalam jual beli. Mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat dahsyat, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat. Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus bernama Sijjin, kumpulan buku-buku para syaitan dan orang-orang kafir. Mereka itulah yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Sifat-sifat mereka ada 3. Yang pertama yaitu mu'tad, yakni melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Yang kedua asim, bergelimang dosa dengan mengonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu jika dibacakan Al-Quran mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah menjelaskan mengapa mereka mengejek Al-Quran, antara lain karena banyaknya dosa yang menutup hati mereka sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran dan kebaikan. Oleh sebab itu mereka jauh dari rahmat Allah sehingga kelak dilemparkan ke dalam api neraka yang paling bawah. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
Yang kedua itu surah Al-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Sadaqallahul azim. Ayat di atas diawali dengan larangan mendekati harta anak yatim, seperti mengambil hartanya dengan alasan yang dibuat-buat, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, seperti menginvestasikannya agar berkembang atau menjaga agar keutuhannya terjamin, termasuk juga membayar zakatnya jika telah mencapai 1 nisab, sampai dia mencapai usia dewasa mampu mengelola hartanya. Ayat ini juga memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun. Namun demikian, karena untuk tepat 100% dalam menimbang adalah sesuatu yang sulit, maka dibuat kesepakatan antara penjual dan pembeli berupa kerelaan agar jangan sampai menyulitkan keduanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf, baik itu dari perkataan maupun penyampaian maupun bacaan ayat Al-Qur'annya. Salah khilaf mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.